Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Iksan dari Rombel K1 NPM 2501030056. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas aplikasi komputer dari program studi manajemen. Di sini terdapat 5 perintah dengan yang pertama yaitu perintahnya kita disuruh menghitung jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres sangat tinggi. Nah, di sini kita sudah ada data yang disiapkan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan untuk informasinya, eh, puasan itu semakin tinggi angkanya, maka akan semakin puas. Beda dengan stres. Pada stres di sini, itu semakin rendah angkanya, maka semakin tinggi tingkat stresnya. Jadi untuk tingkat kepuasan karyawan sendiri paling tinggi yaitu 5, sedangkan stres yaitu 1. Nah, karena kita disuruh mencari untuk beberapa data, maka kita di sini akan menggunakan rumus CONIF yang ada S-nya. Jadi kita langsung tulis saja rumusnya CONTIF yang pakai S. Kenapa pakai S? Karena kita akan menggunakan beberapa data. Data yang pertama kita gunakan yaitu data departemen yang G, langsung kita blok saja. Kemudian kita kasih titik koma. Kalau di versi saya yaitu titik koma, mungkin ada yang versi koma juga. Itu tergantung versi masing-masing. Kemudian data kedua dari departemen ini kita akan ambil yang legal karena di perintahnya adalah data legal. Nah, kalau sudah kita akan ambil data kedua yaitu tingkat kepuasan atau kepuasan kerja, atau di sini tuh job satisfaction yang berada di datawi. Kemudian kita kasih titik koma untuk menambah data tingkat kepuasan yang tinggi yaitu 5. Kemudian kita ambil data ketiga yaitu stres atau di kolom M. Kemudian pada kolom M ini kita akan ambil data 1. Kita akan cari data 1. Nah, ini masih data 2. Nah, ini dia data 1 pada kolom stres. Kita mencatat saja terserah yang mana, yang penting yang 1. Kalau sudah kalau sudah mempunyai datanya semua, langsung saja kita pencet enter untuk menampakkan hasilnya. Nah, di sini muncul angka 25. Angka 25 ini adalah hasil dari jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Nah, di sini kita mendapatkan jumlah karyawannya yaitu adalah 25. Selanjutnya kita lanjut ke perintah 2 atau B. Di sini kita disuruh menggunakan variabel marital status agar kita dapat menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya pivot table. Pivot table sendiri ini berada di insert. Jadi saya akan ke insert dulu, kemudian pivot table, kemudian pilih from table atau range ini, lihat saja. Sini akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, yang table atau range ini kita blok semua kolom dari A sampai data terakhir yaitu W. Kalau sudah, kita pilih di lokasi ini atau location di misal kita pilih di sini saja.
Oke, ini ke double. Maaf. Nah, udah. Kita sudah pilih. Kita oke saja. Maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita harus memilih sesuai perintah. Perintahnya yaitu marital status. Maka kita cari di sini marital status. Ini langsung ada ya, langsung kita centang saja. Akan muncul seperti ini. Nah, kenapa judulnya masih roll up ya? Nanti kita akan ganti. Karena tadi di perintahnya kita mencari rata-rata pengalaman kerja. Berarti untuk nilainya yang di sebelah kanan itu pengalaman kerja atau experience. Kita centang saja experience. Nah, di sini kita masih belum selesai karena di sini masih bukan rata-rata ya. Maka kita ganti di value. Value ada di sebelah kanan bawah. Di sini ada sum of experience, ini pencet saja. Kemudian value file setting, kemudian pilih average atau rata-rata. Kalau sudah terganti seperti ini, kita langsung pencet OK. Nah, di sini sudah kelihatan rata-ratanya. Saya akan mengganti dulu biar jelas eh, judul yang awal menjadi marital status. Marital status. Nah, ini kita udah punya datanya yang dibutuhkan dari marital status dan rata-rata pengalaman kerja. Untuk perintahnya sendiri yaitu kita harus menentukan rata-rata pengalaman tertinggi dan rata-rata pengalaman terendah. Karena sudah ada rata-ratanya, kita tinggal mencari mana yang tertinggi dan terendah. Nah, di sini yang tertinggi sendiri dari pengalaman kerjanya yaitu ada di widow atau 19. Maka kita akan kasih warna agar mudah dibedakan. Untuk yang tertinggi saya akan kasih warna kuning. Dan yang terendah di sini ada di marital status single yaitu 5,89 atau 5,9 kalau dibulatkan. Di sini kita akan kasih warna oranye atau oranye. Nah, sudah selesai. Jadi warna oranye atau oranye adalah rata-rata pengalaman kerja terendah di marital status single. Sedangkan warna kuning adalah rata-rata pengalaman kerja tertinggi di marital status widowed atau widow. Udah, ini udah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke perintah ketiga atau perintah C. Di perintah ketiga ini, yaitu kita akan menganalisis menggunakan variabel job level. Atau kok menggunakan? Berdasarkan variabel job level. Nah, kalau begini, berarti kita akan menggunakan pivot table lagi. Yang akan berisikan job level, work-life balance, dan physical activity hours. Nah, kita cari yang tertinggi semua. Maka kita akan menggunakan yang sama yaitu pivot table. Pivot table sendiri tadi kita harus ke insert dulu. Kemudian pivot table, top table, orange. Kemudian kita masukkan kolom-kolomnya dari A sampai ke W sesuai data yang ada. Kemudian untuk lokasinya sudah kita pilih, kita langsung oke saja. Nah, di sini muncul lagi seperti tadi.
sesuai perintah kita berdasarkan job level, maka kita akan mencentang yang job level. Nah, sudah keluar. Untuk yang lain dari job level tersebut, kita membutuhkan work-life balance dan physical activity. Work-life balance sendiri di sini ternyata disingkat menjadi WLB. Maka kita pilih saja WLB ini karena ini work-life balance. Kemudian kita cari physical activity. Oh, ternyata ada di sini ya. Kita langsung centang saja. Nah, tapi karena di perintahnya yaitu rata-rata atau sama kayak yang perintah kedua, maka kita harus ganti dulu, kita harus ganti dulu yang work-life balance dan physical activity menjadi rata-rata. Nah, menggantinya sama seperti tadi di value, kita pencet saja. Kemudian value file setting, kita ganti ke average. Yang physical activity juga ya, itu di mana? Tetap di value, tetapi kita harus scroll ke bawah. Nah, nanti akan ketemu yang physical activity. Ini sama, kita ganti ke average, kemudian oke. Di sini sudah terlihat dua data dengan rata-ratanya. Sebentar ini saya ganti menjadi job level. Nah, kita akan mencari rata-rata dari work-life balance tertinggi dan rata-rata dari physical activity tertinggi berdasarkan job levelnya. Sesuai dari perintah yang ketiga. Job level dengan rata-rata work-life balance dan job level dengan rata-rata physical activity tertinggi. Di mana sih rata-rata work-life balance tertinggi? Di sini tertera yang paling tinggi berada di mid dengan nilai dengan rata-rata nilai 3,1. Maka kita akan ubah warnanya supaya mudah menjadi warna oranye. Kemudian yang rata-rata physical activity itu yang tertinggi berada di job level lead. Nah, di sini nilainya yaitu 2,07. Kita akan ubah warnanya supaya mudah membedakannya. Nah, kita udah ketemu, maka kita akan tulis terangannya. Jadi, rata-rata WLB atau work-life balance tertinggi berdasarkan job levelnya, yaitu berada di mid. Sedangkan rata-rata physical activity atau PAH tertinggi berdasarkan job level, yaitu berada di lead. Nah, kita udah dapat jawabannya. Selanjutnya, perintah keempat, kita lanjut ke perintah keempat, yaitu kita akan membuat sebuah grafik batang bertumpuk. Maaf. Kita akan membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen. Berarti kita akan menggunakan kolom departemen lagi. Nah, karena di sini grafik batang bertumpuk, maka kita akan menggunakan pivot table terlebih dahulu. Oh, di sini ada keterangan apa berdasarkan 3 kategori job level. Berarti karena kalau kita lihat job level di sini lebih dari 3, jadi nanti kita akan pilih 3 saja. Nah, gitu dulu. Kita langsung saja ke tugas yang keempat atau perintah keempat. Kita akan menggunakan pivot table terlebih dahulu. Kita ke insert, pivot table, from table atau range, orange. Kemudian sama seperti tadi, kita blok semua kolom. Kemudian oke. Nah, masih sama keluarnya. Di sini kita membutuhkan kolom departemen atau data departemen. Tab ini ya departemen itu.
Kemudian kita centang. Dari departemen ini kita juga menggunakan kolom atau data job level. Nah, kan jadinya begini. Tetapi karena job level cuma ada tiga, cuma dibutuhkan tiga, maka di rows ini kita scroll ke bawah cari job level. Kita pindah job level ini ke filter. Kenapa? Nanti job levelnya akan kita kurangi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 menjadi 3 saja. Nah, untuk datanya, atau nilainya, kita menggunakan employment ID atau MID. Sudah ada. Value-nya dari MID ini kita ubah menjadi count atau hitung. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita ganti di job level ini. Kita pencet saja. Select multiple items. Kita hapus yang all. Kemudian kita pilih 3. Bebas. Kita akan pilih senior, mid, dan intern. 3 ya. Kita pilih 3. Lalu kita oke. Maka di sini akan berubah datanya. Karena cuma 3 yang digunakan. Kalau udah, ini bisa kita blok dulu. Kemudian kita ke insert. Pilih yang ini. Dan di sini ada tutti kolom. Nah, kita akan pakai yang stacked kolom. Karena di sini stacked kolom 100% kalau tidak salah. Jadi kita pakai yang ini saja. Oke, kita geser sini biar enak dilihat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan eh, grafik batang bertumbuk yang dibutuhkan. Tetapi di sini ada lagi perintah yang mengatakan dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Dan di sini juga ada uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik dari tabel yang sudah dibuat. Kita pencet saja. Oke. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada sumbu, judul, dan legenda. Sudah lengkap ya berarti ya. Kemudian kita ubah saja agar simpel. Oke. Nah, untuk di judulnya, judul ini kita ganti menjadi sebentar. Total. Walah, judul ini kita ganti menjadi total total karyawan departemen berdasarkan job level atau JL, mid, senior, dan intern. Ibu ya. Intern. Kita sudah dapat ya. Gedean. Kalau kita sudah dapat datanya, temuan yang menarik yaitu di sini terlihat ada beberapa data dengan total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data atau 8 departemen ya. Dengan ternyata dari data ini jika dilihat, departemen dengan data tertinggi yaitu IT, dan departemen dengan data terendah yaitu customer service. Nah, uniknya lagi,
Di sini ternyata dari setiap departemen itu tidak rata ya, tidak eh, tidak ini ya, tidak sama ya. Jadi kita tulis saja temuan menariknya bahwa ternyata tidak semua departemen memiliki total karyawan yang sama jumlahnya. Kita sudah menemukan tiga temuan menarik dari tabel ini sesuai dengan perintah yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya atau perintah kelima yaitu perintah terakhir ya ternyata. Di sini kita akan menggunakan atau disuruh menggunakan data analisis toolpack untuk melakukan pengujian. Yang pertama, eh, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan yang tidak memiliki lembur. Nah, berarti kalau seperti itu, kita cari nih data karyawan lembur dan tidak lembur. Di sini ada di kolom U atau data have overtime. Di sini kita filter dulu, select all-nya kita hapus, kemudian kita pilih false atau true salah satu dulu. Kita akan pilih false dulu aja, kemudian kita oke. Nah, ini akan menjadi data false semua. Kemudian kita copy menggunakan Ctrl C. Kalau sudah kita paste, terserah mau di sheet baru atau tetap di sini. Cuman biar lebih enak, kita jadikan satu di sini saja. Kita kasih di AI, ini aja AI. Di kolom AI. Kita salin Ctrl V. Kita sudah mendapatkan Ctrl V dari kita mendapatkan data F overtime. Sebentar. Eh, mohon maaf, ternyata saya ada kesalahan. Nah, yang dibutuhkan itu dari perintahnya yaitu rata-rata tingkat kepuasan kerja. Berarti kita ini tuh cuman buat ngefilter dari kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja sendiri ada di kolom W. Berarti kita akan salin kolom W, bukan kolom itu ya. Nggak apa itu cuma buat tambahan-tambahan saja. Kita salin menggunakan Ctrl C, kemudian tempel di eh, AK aja, kolom AK. Ctrl V ya, untuk menang. Oke, salah. Kita di sini dulu. Uh, Ctrl V. Nah, ini yang benar. Ini akan kita gunakan yaitu job satisfaction yang false atau yang tidak memiliki lembur. Kemudian kita ganti filternya lagi menjadi ke true atau yang memiliki lembur. Kita oke. Nah, di sini tingkat kepuasannya yang memiliki lembur. Jadi kita kontrol C dulu untuk copy agar kita mudah menemukan datanya nanti buat digunakan. Kita kontrol V dulu buat ngepaste ya. Jika sudah, kita sudah dapat dua data. Kita balikin dulu filternya. Oke, kita sudah punya data yang dibutuhkan. Dalam data ini, karena kita disuruh menggunakan data analysis toolpack, maka kita akan pergi ke data. Di sini saya sudah ada, ini ya data analysis toolpack ya. Untuk teman-teman yang belum ada, silakan pergi ke file dulu, pencet file, kemudian option, kemudian add-ins. Kemudian kalau sudah begini, kita langsung saja pencet go.
Nah, ini dicentang karena saya sudah ada berarti saya sudah dicentang. Langsung pencet oke. Nanti bakalan muncul di sini. Kita belajar data analis langsung. Sebentar lagi loading. Nah, jika sudah ada, karena perintahnya disuruh mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur, maka kita akan menggunakan yang namanya test to sample assuming unequal variance. Kita akan menggunakan yang ini. Kita pencet oke saja. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita akan menggunakan range 1 yang ini. Nah, ini. Kemudian range 2 yang ini. Kita pencet label. Kemudian output range. Kita taruh di AN saja. Lalu kita pencet oke. Nah, di sini akan keluar data yang dibutuhkan. Kalau dilihat dari perintah, kita harus mengetahui nih apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-ratanya. Kita sudah punya kan datanya, tabelnya dari data analis tadi. Di sini, wow belum kita ganti ya. Ini untuk yang tidak memiliki dan ini yang memiliki. Nah, di sini terlihat perbedaan jelas antara yang tidak memiliki dan memiliki. Seperti halnya di data ini yang memiliki mempunyai 3 data saja dan yang tidak mereka punya beberapa data seperti di DF 1644 dan one tile, critical one tile 1,6 sedangkan di sini kosong. Nah, berarti terdapat perbedaan signifikan dari kedua data tersebut. Dan kita akan lanjut ke yang tugas kedua dari perintah 5, yaitu pengujian terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, kita balik lagi ke Excel. Kalau beban kerja di sini dan tingkat kepuasan kerja karyawan, maka kita akan menggunakan kolom L. Kolom L ini adalah beban kerja. Kita langsung salin saja biar mudah nanti untuk membuat datanya. Kita salin di AT, Ctrl V ya. Kemudian kita cari job satisfaction ini atau kepuasan kerja. Kita Ctrl C, kemudian tadi AU, kita Ctrl V untuk menempel. Nah, kita sudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Di sini kita akan menggunakan data analis lagi sesuai perintah. Tapi di sini perintahnya yaitu pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Berarti di sini kita akan menggunakan correlation. Kita pilih saja ini, kemudian kita oke. Nah, di sini beda ya dari tadi ya. Dari yang data analisis yang pertama beda. Input range ini kita ambil di AT dan AU. Kita ganti ke A. Bentar, balik. AT. Kemudian AT yang belakang ini kita ganti AU. Nah, di sini kita mendapatkan dua data dari
beban kerja dan kepuasan karyawan. Ini kita upload range dulu, kemudian kita pilih di sini. Maka kita langsung oke. Nah, ini akan muncul data yang sudah kita inginkan atau yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara beban kerja atau workload dan tingkat kepuasan kerja karyawan atau job satisfaction. Kalau dilihat di sini, workload sendiri di sini kosong ya datanya. Tetapi ketika kita lihat di data job satisfaction, di data workload malah ada tulisan minus, angka negatif. Itu artinya, artinya tidak ada hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Seperti ini, maka eh, tugas yang diberikan dari satu, oh ini belum ada penjelasannya, jadi jumlah karyawan yang memiliki tingkat stres tinggi, tetapi juga memiliki tingkat kepuasan tinggi. Nah, ini adalah jumlah dari perintah pertama, yaitu 25, sudah ketemu. Kemudian ini adalah hasil dari perintah kedua, yaitu tertinggi dan terendah. Dan ini yang ketiga, yaitu kita mencari tertinggi di WLB dan PAH. Kemudian yang keempat, kita membuat grafik bertumbuk. Kemudian yang kelima ada dua, yaitu perbedaan signifikan dan tidak atau adanya hubungan antara dua kolom atau dua data. Ya, sekian sekian video dari saya, tugas dari saya. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.